Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriana Putri Ayu dengan nomor BP 2110512013. Saya akan menjelaskan mengenai krisis energi. Selamat menyaksikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adanya krisis energi global saat ini yaitu adanya konflik antar negara-negara. Konflik-konflik tersebut dapat kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama konflik antara Israel dan Palestina, yang kedua Rusia dan Ukraina, dan yang terakhir yaitu konflik antara Iran dan Israel. Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina disebabkan oleh Israel yang merebut wilayah Palestina. Berikutnya, Rusia dan Ukraina disebabkan karena Ukraina ingin masuk ke NATO, yang mana itu akan membahayakan posisi Rusia. Untuk perang antara Israel dan Iran, hal tersebut disebabkan oleh bom yang dikirimkan oleh Israel ke Budapest, yang mana itu melukai dan mengenai kantor kedutaan dari Iran yang menyebabkan banyak pejabat Iran meninggal dunia. Hal tersebut merupakan penyebab dari perang apabila kita lihat secara garis besarnya. Selain itu, Iran merupakan salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia, dan Rusia merupakan negara yang kaya akan energi dan menjadi negara pengekspor terutama ke negara-negara di Eropa. Peperangan yang terjadi ini tentunya akan menghambat ataupun mengganggu jalannya dari produksi dan juga distribusi energi. Kondisi saat ini diperparah dengan jatuhnya helikopter yang dinaiki oleh Presiden Iran yang menyebabkan kematian dari Presiden Iran beserta rombongannya. Hal tersebut terjadi di saat adanya konflik antara Iran dan Israel yang menyebabkan adanya isu-isu yang berkembang. Peperangan antar negara tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti jatuhnya korban jiwa dan rusaknya bangunan yang terkena dampak dari bom ataupun peperangan di daerah tersebut. Peperangan yang terjadi juga menghambat produksi energi serta distribusi energi terhadap negara-negara. Hal ini disebabkan karena posisi perang terdapat di Timur Tengah, yang mana menjadi rute dari Laut Merah yang merupakan rute perdagangan energi yang utama di dunia. Lalu bagaimanakah dampaknya terhadap Indonesia? 1. Perdagangan. Konflik yang terjadi pada saat sekarang ini dapat mengganggu jalur perdagangan penting dan memperlambat pengiriman barang, serta akan mempengaruhi impor dan ekspor Indonesia, terutama pada komoditas tertentu yang diperdagangkan dengan negara-negara pada wilayah tersebut. Yang kedua, melemahnya kurs rupiah. Krisis energi yang terjadi menyebabkan inflasi di Amerika Serikat, sehingga Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya yang tentunya berpengaruh terhadap negara lainnya terutama Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi karena permintaan terhadap dolar mengalami peningkatan dan mempengaruhi uang yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk melakukan impor dan pembayaran lainnya. Berikutnya, inflasi. Krisis energi yang terjadi akan meningkatkan biaya produksi, distribusi, dan juga meningkatkan biaya impor yang menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi dan menyebabkan inflasi, di mana terjadi kenaikan harga barang yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, ketahanan pangan. Krisis energi yang terjadi juga akan mempengaruhi biaya produksi pertanian karena mesin-mesin pertanian dan transportasi hasil panen membutuhkan bahan bakar. Hal ini akan dapat mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Yang pertama adalah memperkuat ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri, terutama untuk komoditas pangan yang pokok seperti beras, jagung, dan kedelai. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Memperkuat ketahanan energi. Hal ini dilakukan dengan melakukan diversifikasi sumber energi serta mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan kepada impor energi. Berikutnya yaitu meningkatkan daya saing industri dan perdagangan.
Hal ini dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan mendiversifikasi pasar ekspor, serta memperkuat infrastruktur logistik dan maritim untuk memperlancar arus perdagangan. Yang berikutnya yaitu memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga disiplin fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat sektor jasa keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan.